Kami sengaja numpahin lamp super ke kursi Pak Manajer. Kok kursinya dingin ya? Apaan nih? Kok tanganku nempel di kursi? Pasti inilah mereka. Mereka bawaanku yang bandel. Setiap hari mereka main-main dan gak ada yang kerja. Jelek, norak, bau, hidup lagi. Oh, tahu Pak Manajer. Betul. Gara-gara mereka, aku sering dimarahin sama Pak CEO. Becus jadi manajer nggak sih? Kalau karyawanmu masih kerja nggak benar, saya tutup kantor cabang ini. Lihat nih, gara-gara kalian, celana saya jadi sobek. Kalau karyawanmu masih kerja nggak benar, saya tutup kantor cabang ini. Aku harus bikin mereka kerja. Saya punya permainan buat kalian. Kalau kalian bisa selesai pekerjaan hari ini, gaji saya kasih buat kalian. Gimana kalau taruhannya kita naikin? Kalau pekerjaan kita selesai sebelum jam istirahat, kita tatoin jidat Pak Manajer. Apa? Aduh, gimana nih? Masa jidatku ditato? Beres! Mereka pun natoin kepalaku. CEO tompel. Yoi, transpirasi langsung dari CEO kita. Sejauh ini yang paling parah. Gimana kalau kita foto bareng? Ngelihat mereka bahagia kayak gini, kok aku ikut bahagia ya? Selamat, saya dengar kalian ada kemajuan. CEO tompel, apa-apaan ini? Sebutin siapa pelakunya, atau semuanya saya pecat. Aku nggak boleh biarin mereka dipecat. Gue tompel, aku pelakunya. Kalau nggak suka, pecat aku. Jangan mereka. Kurang asem, saya pecat kamu. Pergi. Kok Bapak belain kami sih? Nyari kerja kan susah. Siapa bilang? Kan ada OMG, si website ekosistem film global. OMG itu aplikasi kerja online terbaru yang luncur di tahun 2024. Channel website OMG berkomitmen buat ngebangun ekosistem dan ngejembatanin audiens ke industri film. OMG juga memungkinkan semua audiens yang berpartisipasi dapat menikmati keuntungan. OMG Entertainment Media Company udah resmi ngerekrut agen pemasaran buat perkembangan film di pasar Indonesia loh. Mereka membuka 10.000 lebih lapangan kerja online buat wilayah Indonesia. Udah mulai ngerekrut besar-besaran dari tanggal 1 Januari. Buat 100 anggota pertama yang daftar lewat link eksklusif OMG bakal dapat bonus uji coba $100 loh. Seriusan? Gimana cara gabungnya? Hubungin aja akun resmi OMG di TikTok @omg.official.id. Terus kirim pesan, halo, saya ingin berpartisipasi dengan diberikan bonus uji coba. Kalau gitu, kita semua resign aja deh. Apa? Selama ini kami udah nyusahin Pak Manajer. Dan Bapak nggak pernah nyerah sama kami. Daripada kami kerja sama stompel, mending kami kerja sama Bapak. Ya kan guys? Nah, makin cantik nih kalau mau kayak gini. Tambahin lagi yang jepitannya. Terlaluan. Mereka nyiksa mama yang lagi stroke. Mau dijepit di mana lagi ya? Yang Coba di leher. Kita harus balik sekarang. Berhenti! Sayang, Mas Topan, Mas Arga, saya udah curiga sama adik kalian dari lama. Tingkah lakunya aneh. Soalnya, dia selalu ngelarang saya jenguk ibu. nyari ibu lagi. Iya, pengen jenguk. Apalagi, saya pernah lihat hal yang gak wajar. Mama mau istirahat. sayang. Tadi cuma bercanda kok. Kami nggak ada ngapa-ngapain. Rilka, anting mama ini kamera tersembunyi. Ada kok, rekaman kalian selingkuh sambil nyiksa mama. Tinggal kirim rekamannya ke polisi. Beres deh. Kalian bakal dipenjara. Iya mas, saya dukung mereka di penjara. Enggak. Kalian nggak bisa giniin gue. Gue korban di sini. Gara-gara mama stroke, gue harus stay di rumah. Gue harus buang semua cita-cita gue. Nggak kayak gitu juga caranya, Dik. Apa lu nggak ingat gimana baiknya mama sebelum dia stroke? Berhubung lebaran, siapa yang mau THR dari mama? Yuk, yang mau silakan cek link di grup keluarga.
Tapi THR gak setara sama apa yang gue alami selama ini. Gue gak mau dengar lagi omongan lu. Ruby, kita cari... Polisi! Lu udah nelfon polisi? Belum kok. Ica, lu ya yang telepon polisi duluan? Enggak, Mas Topan kali. Enggak, gue juga belum. Makasih ya udah mau datang ke sini. Jadi butuh bantuan apa? Dia yang nelfon polisi? Buat apa? Merdeka! ODGJ itu hormat terus ke bendera rumahku. Woi, benderanya saya cabut ya. Udah 30 Agustus nih. Dasar pengkhianat! Buset, ngamuk beneran. Dia pertama kali datang pas bendera ku pasang di 16 Agustus. Merdeka! Pas 18 Agustus, aku nurunin bendera. Tapi Jangan diturunin. Dasar pengkhianat. 17 Agustus itu udah lewat. Dasar pengkhianat bangsa. Saya pukul nih. Iya. Saya pasang lagi benderanya. Karena nggak nyaman sama dia, aku pun ke kantor polisi. Ini ODGJ yang Bu Polisi. Dia ngancam saya kalau nurunin bendera. Oh alah, Bu Aura toh. Situ kenal? Anda orang baru ya di sini. Semua orang tuh kenal sama Bu Aura. Di tahun 1945, beliau melepas anaknya ke medan perang melawan Jepang. Pas Indonesia merdeka, Bu Aura nerima kabar kematian putranya. Innalillahi. Kasian sih, tapi bagaimanapun dia melanggar hukum karena mengganggu kenyamanan Anda. Biar saya handle. Tunggu Bu. Nggak usah ditangkap. Biar saya aja yang urus sendiri. Permisi. Mau masuk ke dalam biar nggak panas? Pejuang kepanasan di medan perang. Kenapa manja banget kamu? Saya bawain makanan atau minuman keluar ya? Mau? Pejuang kelaparan dan kehausan di medan perang. Nggak usah manja kamu. Bah, terserah lah. Astagfirullah. Bentar. Ada yang aneh sama orang ini. Di tahun 1945, beliau melepas anaknya. Di tahun 45 dia udah punya anak pejuang. Berarti waktu itu umurnya 30-an. Kalau sekarang 2025, berarti Bu, umur Bu Aura tahun ini berapa sih? Harusnya sih 100 lebih. Emangnya kenapa? Nah Bu, umur 100 tahun lebih kok masih cantik-cantik ya? Terus masih hidup loh. Yang bilang dia masih hidup siapa? Hey, tambah saldo dong. Aku udah sedekah nih. Saldo kebaikan Anda 150.000. Ini adalah aplikasi penghitung kebaikan. Buang sampah pun dihitung kebaikan. Saldo kebaikan Anda 160.000. Alhamdulillah. Totalnya 100.000. Mau dibayar pakai apa? Pakai saldo kebaikan, Mbak. Baik, Mas. Saldo kebaikan Anda 60.000. Semakin kita baik, semakin kita sering belanja pakai saldo kebaikan. Dan saking seringnya sholat, saldo kebaikanku pun nambah drastis. Saldo kebaikan Anda 1 juta. Belanja apaan ya? Pakai 1 juta. Woi! Ya Allah, saldo kebaikanku kan ada 100 juta. Ludes deh semua. Hei, kamu yang waktu itu ngasih aku sedekah kan? Kamu? Kok pakaian kamu bagus? Kebetulan aku udah dapat kerjaan dan gajiku lumayan. Kok kamu kayak kecapean gitu? Iya nih, habis dicopet. Karena sekarang kamu susah, sekarang giliran aku yang beli sedekah ya. Ini udah 1 juta, jangan nolak. Ternyata kita nggak butuh aplikasi buat hitung kebaikan. Orang lain pasti selalu mengenang kebaikan kita. Dasar udah lapu. Dia nggak layu. Mana ada cewek mau sama lo? Diam. Makanya bayar gaji anak aku. Dia merusakkan kampung. Hentikan. Topan, Mami papimu bertengkar. Bentar. Kamu kan izinin saya untuk wawancara Bapak. Saya dari Bancana Bisnis. Jangan bilang Bayar utang. Wah, chaos nih. Mana papanya Topan yang miliarder? Hah? kok aku? Hei, kamu ngaku aku jadi anak saya ya? Lah, kalian bukan bapak anak? Lah, kan gue udah curiga. Wah, kamu dari awal bohongin saya ya, Topan? Topan, apa maksud kamu bohong-bohong kayak gitu? Bayar utang. Topan, kamu dipecat.
Aku kira jadi pengangguran adalah takdir terburuk. Ternyata ini malah lebih buruk lagi. Topan, gak usah pulang. Oke Topan, ini berat. Tapi kamu selalu bisa. Mau nggak mau aku pun kembali berjuang dari bawah secara non-stop dan konsisten. Sedih, tentu saja. Tapi dengan lebih disiplin dan mengatur pengeluaran alias berhemat, aku pasti bisa bangkit dari keadaan ini. Jawab. Kenapa performa kita turun drastis? Manajer, diem-diem baik. Mungkin para karyawan tuh yang gak becus. Kok jadi nyalahin kami? Pak Arga, saya jawab jujur ya. Ini semua itu gara-gara Topan dipecat. Walaupun pembohong, Topan itu terkenal cerdas dari SMA. Dia sering ngebimbing kami untuk ngelakuin pekerjaan. Emangnya Bu Manajer cuma nyuruh-nyuruh doang? Nak, maafin Mama ya. Mama gak seharusnya ngusir kamu. Kamu pulang ya. Topan, bersedia kembali bekerja? Pak Arga, Semua karyawan udah cerita soal kamu yang rajin membantu mereka. Cuma ya, saya bingung. Kalau kamu memang sepintar itu, ngapain kamu berbohong dan ngaku-ngaku jadi anak saya? ya biar diterima kerja Pak. Soalnya kan Bu Manajer bilang Gak punya orang dalam, kamu ditolak. Apa? Jadi manajer kita macam itu? Halo manajer, sehat? Sehat, Bos. Ada apa nanya begitu? Bagus kalau sehat. Berarti kamu kuat untuk mencari pekerjaan baru. Kamu saya pecat. dipecat Pak. Terus siapa yang memanage pekerjaan karyawan? Ya kamu. Kamu manajer barunya. Saya manajer Pak. Wah, hebat anak mama. Punya orang dalam itu cuma bonus. Tapi yang penting kita harus terus konsisten secara non-stop kejar tujuan kita.